Shalom saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi, menyertai kehidupan kita di dunia ini. Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022. Pasti saudara semuanya ada yang merayakan untuk menyambut tahun baru dengan sukacita. Mungkin ada yang pergi ke tempat wisata-wisata. Ada juga yang lebih simpel, dia berdoa di rumah. Begitu juga ada kebaktian tutup tahun di gereja-gereja. Mereka berdoa untuk ucapan syukur bahwasanya kita boleh ada dalam satu tahun ini karena lingkupan Tuhan, pimpinan Tuhan, jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pernahkah kita merenungkan, biasanya saudara ya, kita merenungkan hal-hal yang lalu, yang pernah kita lewati, itu di saat momen-momen yang penting. Contohnya, untuk memasuki tahun baru, mungkin kita introspeksi diri. Apakah yang kurang di dalam kehidupan kita? Masih kekurangan-kekurangan apa yang kita lakukan, yang harus kita perbaiki untuk masa depan? Mungkin juga ada yang mempunyai rencana-rencana atau cita-cita. Aku ingin melakukan tahun 2022. Melakukan suatu terobosan-terobosan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih lagi. Mungkin ada yang mengatakan aku harus lebih giat. Saudaraku, itulah rancangan-rancangan manusia. Begitu juga kita semuanya. Tidak lepas dari rancangan-rancangan untuk masa depan kita. Begitu juga kita juga introspeksi dengan keadaan kita di masa lalu selama satu tahun ini. Mungkin saya akan memberikan suatu obrolan ini dengan judul Kaleidoskop 2021. Kita tidak berbicara tentang suatu peristiwa-peristiwa di dalam satu tahun, tetapi berbicara tentang peristiwa-peristiwa iman di dalam kehidupan kita di dalam tahun 2021 ini. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melangkah di tahun 2021 ini
saya katakan, tidak ada yang mulus di dalam kita mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada naik turunnya. Apalagi kita saat ini masih di dalam, yaitu lingkaran di mana wabah penyakit corona ini belum benar-benar hilang dari negara kita. Saudaraku, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya semua kalau ditanya, mereka mengatakan, bagaimana keadaan saudara semua? Pasti jawabnya luar biasa. Tuhan memberkati saya dengan luar biasa, dengan limpah. Memang tidak salah, saudaraku. Itu benar. Kita mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan. Tetapi di saat kita jatuh, di saat kita di bawah, di saat kita kesesakan, mungkinkah kita bisa berbicara seperti itu? Pasti saudara berbicara, kok keadaanku saat ini seperti ini? Apa yang salah? Mungkin ada yang frustasi. Mereka mengatakan, kenapa aku dilahirkan seperti ini? Banyak anak-anak Tuhan seperti itu mengatakan, kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa dilahirkan bukan dari keluarga yang mampu? Ada yang mengatakan juga Tuhan tidak adil. Mari saudaraku, di tahun 2021 ini, yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022, kita menatap bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan membuat kita, merancang kehidupan kita, bukan karena kebetulan saja. Kalau Einstein, saudaraku, pernah berbicara, dia berkata, Tuhan menciptakan manusia itu tidak seperti orang main dadu. Kita tahu orang main dadu itu gimana. Ya mungkin undian itu kalau pas apa yang kita tebak benar, kita untung. Kalau pas kita tidak beruntung, tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan tidak pernah menciptakan kehidupan kita seperti orang main dadu. Tetapi Tuhan merancang kita, menciptakan kita, itu mempunyai maksud-maksud yang luar biasa. Biar saudara tahu semuanya, bahwa Tuhan mempunyai maksud yang luar biasa. Di dalam perjalanan kita tahun 2021 ini, mungkin ada pasang surutnya. Mari kita mengucap syukur. Jangan pernah kita itu menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita menyalahkan keadaan. Mari kita kembali. Apa
maksud tujuan Tuhan menciptakan kita. Mari saudaraku, kita belajar firman Tuhan. Bahwa Tuhan mempunyai maksud di dalam kehidupan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan seperti main dadu. Tetapi Tuhan mempunyai tujuan yang luar biasa. Mari kita baca. Yaitu di dalam Yesaya. Yesaya pasal ke-44. Yesaya pasal ke-44. Ayat yang ke-2a. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Saya ulangi lagi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau. Firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Saudaraku, kalau kita menyadari akan firman Tuhan ini, bahwasanya kita ada karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jadi kita ada seperti ini, semua karena rencana, rancangan dari Tuhan yang luar biasa. Mari saudaraku, kita introspeksi di tahun 2021 ini. Walaupun kita naik turun, keadaan kita tidak pernah stabil. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah merancang kita semuanya. Saudaraku, kita boleh ada bukan karena kebetulan. Kita harus menyadari itu semuanya. Kita boleh ada sampai saat ini, di tempat ini, atau dimanapun berada saudara. Itu bukan karena kebetulan. Tetapi Tuhan merancang semuanya itu. Saudaraku, kelahiran saudara bahwasannya bukan suatu kekeliruan atau suatu kebetulan belaka. Sering kalau kita melihat di mana-mana, saudaraku, banyak orang yang gelisah di tahun 2021 ini karena keadaan ini, karena corona. Ada yang orang sampai putus asa mengatakan, kenapa aku harus dilahirkan kalau kenyataan seperti ini? Mungkin saudara juga pernah berkata seperti itu. Pernah saudaraku, teman saya sendiri mengatakan, lebih baik aku dulu diciptakan oleh Tuhan. Itu
jadi binatang saja daripada jadi manusia. Saya tanya, kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Iyalah, kalau binatang diciptakan Tuhan mungkin disembelih atau mati sudah nggak ada urusannya. Tapi kita manusia diciptakan oleh Tuhan, dilahirkan di dunia ini. Kita mati, masih ada suatu pertanggungjawaban. Memang benar saudaraku, kalau kita pikir secara logika manusia. Tetapi kita harus tahu, kita diciptakan, dipilih oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan, bukan asal-asalan. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah memikirkan, oh aku akan jadikan si A, akan aku jadikan si B, akan aku jadikan si C. Kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, saudaraku, Tuhan sudah merancang kita sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan sudah merancang kita. Itu sungguh luar biasa. Kita ini adalah permata-permata Tuhan sebenarnya. Orang-orang pilihan Tuhan. Jadi kita harus menyadari, kita harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita memahami firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menciptakan kita, menciptakan kelahiran kita, itu bukan karena kebetulan saja atau suatu kekeliruan. Di luar sana banyak orang-orang yang frustasi. Dia mengatakan, karena aku dari keluarga tidak mampu, karena dari keluarga broken home, maka aku jadi seperti ini. Kenapa aku dulu harus dilahirkan? Saudaraku, kita juga harus tahu, kita harus paham, mengerti bahwa kelahiran kita bukan suatu kekeliruan ataupun suatu kebetulan belaka, tetapi itu semuanya sudah dirancang oleh Tuhan bagi kita semuanya. Saudaraku, sebelum kita dikandung oleh orang tua kita harus memahami juga ini, saudara. Sebelum kita dikandung oleh orang tua kita, Tuhan sudah mengandung saudara di dalam pikiran Tuhan. Harus memahami ini semuanya. Bahwasanya Tuhan sudah mempunyai rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara, orang tua kita tidak menghendaki kelahiran kita ini seperti ini. Bisa saja, saudaraku. Ada orang tua yang mengatakan, oh anakku kok lahir kok seperti ini, kok jelek ya rupanya, kok tidak mirip dengan aku. Tetapi kita harus tahu bahwa sebelum orang tua kita mengandung kita, melahirkan kita,
Tuhan sudah mengandung kita di dalam pikiran Tuhan. Kita harus memahami itu semuanya. Bahwasanya rancangan-rancangan Tuhan itu semuanya baik. Saudaraku, kita juga harus tahu bahwasanya kalau kita ini adalah orang-orang pilihan. Kita harus menyadari itu. Kita adalah orang-orang pilihan. Mari kita belajar berpikir. Kalau menurut ilmu biologi, saudaraku, ilmu kedokteran, ya, di mana dikatakan bahwa seorang laki-laki setiap harinya itu bisa menghasilkan berjuta-juta, yaitu sel telur sperma kita. Harus kita ingat, setiap hari itu setiap hari seorang lelaki itu menghasilkan, yaitu sel telur itu berjuta-juta, saudaraku. Tetapi kita juga harus ingat, dari berjuta-juta sel telur ini, apakah semuanya jadi manusia? Tidak, kan? Kalau sel telur ini berjuta-juta jadi semua, bagaimanakah keadaan seorang ibu? Mungkin setiap hari melahirkan berapa kali. Tetapi dari sekian juta sel telur itu hanya jadi satu. Yang jadi hanya satu sel telur. Satu ini dari sekian juta, yaitu kita semuanya. Kita dipilih dari sekian juta sel telur ini, saudaraku. Jadi kita ini adalah pilihan-pilihan Tuhan. Sebelum orang tua kita melahirkan kita, Tuhan sudah memikirkan, oh yang jadi ini. Maka dari itu, saudaraku, kelahiran kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kebetulan belaka. Semuanya itu adalah campur tangan Tuhan yang Maha Suci. Saudaraku, apakah hanya sampai di situ? Tuhan merancang setiap detail tubuh kita. Jadi kita sebagai orang percaya bahwasanya Tuhan menciptakan kita bukan asal-asalan. Tuhan menciptakan kita secara detail. Bagaimanakah dengan kulit kita, ras kita? Itu semua sudah di dalam rancangan Allah bagi kita semuanya. Jadi kita tidak bisa menolak, oh kamu atau saya jadi
suku, mungkin suku Jawa, mungkin suku Sunda, mungkin suku mana. Kita tidak bisa memilih, itu semua di dalam rancangan Tuhan. Begitu juga kita tidak bisa pengen menjadi orang Eropa yang mungkin kulitnya putih mulus, hidungnya mancung, matanya biru. Tidak bisa, saudaraku. Tuhan merancang kita. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, kenapa sih aku kok dilahirkan kok jadi orang ras ini? Mohon maaf saja ya. Mungkin ada yang mengatakan kok aku kok rambut saya keriting, kribo, hitam. Mungkin ada yang mengatakan gitu, kok enggak yang putih. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan setiap detail apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semuanya. Bahwasanya Tuhan menciptakan kita itu tidak asal-asalan. Sekali lagi saya katakan begitu. Tuhan sudah menetapkan secara detail kehidupan kita, bentuk tubuh kita, susunan tubuh kita. Jadi kita harus bersyukur. Mungkin kita dilahirkan saat itu dengan keadaan cacat. Tuhan mempunyai maksud, mempunyai rancangan. Mungkin secara manusia kita tidak bisa menerima seperti itu. Tetapi Tuhan membuat rancangan kelahiran kita sudah secara mendetail. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu secara fisik saja. Rancangan Tuhan. Tadi saya katakan mungkin rasnya, ciri-cirinya, ciri-ciri tubuh kita. Tetapi Tuhan juga merancang, menetapkan hari kelahiran kita. Jadi Tuhan tidak asal orang tua kita mengandung, terus jadi kamu. Enggak. Tuhan sudah mempunyai maksud. Oh si A, kamu menjadi anaknya ini. Tuhan sudah mempunyai rancangan. Hari kelahiran kita, tanggal kelahiran kita, jam kelahiran kita. Apakah hanya sampai di situ? Tidak, saudaraku. Tuhan juga merancang, membuat bahwa kita sampai mati pun Tuhan sudah merancang. Sampai umur sekian, kamu akan meninggal dunia. Jam sekian, hari ini, kamu akan meninggal. Semuanya mendetail. Tuhan itu tidak pernah membuat suatu rancangan bagi manusia itu asal-asalan. Mendetail dari kelahiran sampai kematian, bentuk tubuh kita. Semuanya. Tuhan merancang kita. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak usah khawatir. Kita tidak usah bingung. Kita tidak usah bimbang. Kita nggak usah ragu untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Bahwasannya
kita boleh ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan bagi kita. Biar saudara memahami itu semua. Bahwa Tuhan sampai kelahiran kita. Jam hari Tuhan sudah menetapkan. Begitu juga di hari-hari selanjutnya setelah kelahiran. Kita jadi bayi, kita besar sedikit, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang tua, terus kita meninggal. Semuanya sudah dirancang oleh Allah. Kenapa kita takut? Mungkin saudara mengatakan, oh kalau gitu kita sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan takdir. Tetapi Tuhan merancang kehidupan kita, kelahiran kita, kematian kita. Tetapi di dalam perjalanan setiap hari, kita masih diberi hak untuk berpikir, untuk menentukan masa depan kita, cita-cita kita, apa yang ingin kita buat program. Saudaraku, mari kita belajar memahami rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, bahwasanya Tuhan menciptakan kita. Kita boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena kesengajaan Tuhan. Bukan karena tidak sengaja Tuhan menciptakan kita. Kita boleh ada sampai saat ini. Tapi Tuhan sengaja kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh ada di dunia ini. Semua karena kesengajaan Tuhan. Saudara, di sini tadi dikatakan bahwasannya Tuhan melakukan bukan tanpa kesengajaan. Kita boleh ada ini bukan karena kebetulan, bukan karena tidak kesengajaan, tapi karena kesengajaan Tuhan, di mana kita boleh ada di dunia ini. Mari kita baca di dalam Efesus pertama, Efesus pasal pertama, ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya ulangi lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, sebelum dunia dijadikan, benar kan saya katakan tadi? Sebelum dunia dijadikan, kita sudah di dalam rancangan Allah.
Jadi kita tidak usah, saudaraku, kita itu terlalu takut, khawatir dengan kehidupan ini. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan sering mengatakan mengatakan bahwa kuasa yang ada di dalam diriku, di dalam hidupku, lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Kalau saudara bisa mengatakan seperti itu, kenapa kita takut? Bahwasanya Tuhan sudah merancang kita, di mana dikatakan dari kelahiran kita saja, tanggal, waktu, kematian kita juga, tanggal, waktu, tahun sudah ditentukan. Berapa lama kita boleh ada di dunia ini. Itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Tetapi kita juga tidak boleh, saudaraku, terus leha-leha. Ya, kan sudah ditentukan oleh Tuhan. Biar aku nggak makan, nggak masalah. Tidak seperti itu, saudaraku. Kita diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang berpikir. Kita mempunyai pikiran, kita mempunyai budi pekerti. Itulah perbedaan kita di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Saudaraku, hewan tidak mempunyai pikiran sebenarnya, tapi dia mempunyai naluri sebenarnya. Iya enggak, saudaraku? Kita adalah ciptaan yang paling sempurna. Kita sudah dikandung sebelum dunia ini ada di dalam kandungan pikiran Allah sendiri. Luar biasa, saudaraku, kalau kita menyadari. Saudara, Tuhan merancang kita, menetapkan kita. Kita boleh ada sampai saat ini. Semuanya karena ketetapan. Semua karena rancangan Tuhan. Yang sungguh luar biasa bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat-saat ini, di tahun 2021 ini, hati kita, jiwa kita, ada suatu kegentaran, atau ada rasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin karena kegetiran, kepahitan di dalam kehidupan ini. Kita harus kembali. Bahwasanya Tuhan mempunyai rencana. Mungkin saat ini kita boleh mengalami, merasakan bahwasanya tahun ini, 2 tahun ini, kita mengalami yaitu wabah corona yang sungguh luar biasa. Mungkin di dalam kehidupan sosial kita, kehidupan perekonomian kita, boleh murat-marit. Tetapi
iman kepercayaan kita harus kembali kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Kalau saudara, segala sesuatunya kita kembalikan kepada Tuhan, pasti kita tidak akan takut. Kita tidak akan gentar. Bahwasanya kehidupan kita sudah di dalam genggaman Allah. Tuhan yang mengukir kehidupan kita. Kalau saudara bisa berbicara, menyanyi, mengatakan, Tuhan penjunanku tanah liat, biar kau kerjakan seturut mau. Ya, saudaraku. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah yang membuat, yang mengukir, yang membentuk di dalam kehidupan kita. Kita diibaratkan seperti tanah liat yang mau turut terserah kepada yang membuat aku mau dibentuk seperti apa. Maka dari itu saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, jangan takut. Mungkin banyak ramalan-ramalan, banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dikatakan tahun 2022 ada suatu peristiwa yang menggemparkan. Ada akan terjadi kejadian-kejadian yang sungguh luar biasa menggemparkan. Kita tidak usah takut. Kita kembali ke firman Tuhan. Bahwasanya Tuhan yang sudah menetapkan hidup kita. Dari sebelum kita dijadikan sampai ada lahir, sampai kematian, Tuhan sudah menentukan. Jadi kalau kita mendengar berita-berita, ramalan-ramalan, mungkin penglihatan-penglihatan dari hamba-hamba Tuhan, memang bagus saudaraku, itu untuk mengingatkan kita harus hati-hati. Tetapi kita tidak harus kecil hati, kecut hati, tawar hati. Tetapi biarlah kita melangkah di tahun 2022 itu dengan penuh kemenangan, penuh ucapan syukur. Kita masih meraba-raba mungkin tahun 2022. Itu akan terjadi apa? Aku akan jadi gimana nanti? Apa yang menjadi rancanganku? Tidak usah saudaraku. Kita turuti saja firman Tuhan. Kita manut saja. Kita ingat firman Tuhan. Di mana di saat bangsa Israel mengintai kota Yeriko, saudaraku. Kita ingat cerita 12 pengintai, saudara. Di mana 12 pengintai yang 10 mengatakan, wah, tidak mungkin tembok Yeriko itu akan dijebol oleh kita. Sebab apa? Temboknya sungguh tebal, tinggi, orangnya besar-besar. Peralatannya perang sungguh luar biasa. Kita tidak mungkin orang-orang Israel saat itu yang mau menyerang Yeriko. Mungkin hanya bawaannya apa? Mungkin hanya bawa pisau, mungkin bawa pentungan, ya jelas kalah. Tetapi Yosua dan Kaleb
dia mempunyai iman yang luar biasa. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dia mempunyai iman walaupun di depannya tembok Yeriko secara manusia, secara akal tidak bisa ditembus. Mungkin orang Israel 10 lawan 1 dengan orang Yeriko mungkin kalah dengan tentara orang Yeriko ini. Maka saudaraku, kita jangan memandang keadaan kita, masa depan kita, tahun 2022, maaf saudaraku. Itu dengan pesimis seperti 10 pengintai ini. Wah, prediksi-prediksi mengatakan bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak bagus. Jadi kegentaran. Memang kita tidak bisa memungkiri, saudaraku, saat ini saja kalau kita baca berita, hampir seluruh Indonesia terjadi bencana. Ada yang banjir, tanah longsor, gempa, angin beliung, menerpa semuanya, saudaraku. Kalau kita yaitu mengkait-kaitkan ini semuanya, maka sering anak-anak Tuhan, oh iya ya, benar. Saya dengar anak-anak Tuhan masih mengatakan, oh benar ya, itu ramalan Mbak Yu, contohnya. Ramalan Mbak Yu katanya tahun 2022 itu akan terjadi gini. Ternyata benar. Nah, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi saya katakan, jangan memandang keadaan dunia ini. Pandanglah Tuhan. Tuhan pasti atur kehidupan kita. Makanya saudaraku, di dalam kesetiap harian kita, minta bimbingan, minta kuasa Roh Kudus yang memimpin, yang melingkupi, yang menjagai kehidupan kita. Maka dari itu, kita tidak usah takut. Kita harus optimis seperti Yosua dan Kaleb ini. Saudaraku, kita bisa mengatakan bersama Yesus tahun 2022 aku dapat melakukan perkara-perkara yang besar dengan Yesus. Segala sesuatu tahun 2022, kalau aku bersama Yesus, segala sesuatunya tidak ada yang sukar. Katakan seperti itu, saudaraku. Sebab saudaraku, perkataan kita menentukan juga masa depan kita. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang buruk, kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, kita sudah membatasi kuasa Allah
Dan itulah yang akan terjadi kepada saudara. Perkataan kita adalah doa. Kita katakan, tahun 2022, aku dapat melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang sukar kalau aku bersama Yesus. Kita adalah umat-umat pilihan Allah. Kita orang-orang pilihan. Kita diciptakan dengan tujuan. Sebab banyak orang Kristen juga tidak tahu apakah tujuan hidup saya. Apa tujuan Allah menciptakan saya? Banyak anak-anak Tuhan tidak tahu. Saudaraku, banyak buku-buku motivasi kita lihat. Motivasi kehidupan, motivasi kehidupan. Semuanya memotivasi kehidupan kita. Kamu harus giat bekerja. Kamu harus begini-gini, nanti kamu akan menjadi seperti ini. Iya enggak, saudaraku? Banyak motivasi-motivasi seperti itu. Itu tidak salah memang. Tetapi yang salah, semuanya itu motivasi-motivasi seperti itu. Tujuan hidup kita juga hanya seputar di dalam kehidupan pribadi kita. Ego kita, keakuan kita. Banyak kan kita melihat, mungkin kita sendiri mengatakan kepada anak-anak kita, mungkin mengatakan, nak, kalau kamu besar ingin jadi apa? Mungkin ada yang mengatakan aku ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi pilot, ingin jadi polisi atau tentara. Semua kan hanya berputar-putar hanya diri kita. Oh, aku pengen ini. Begitu juga yang orang tua. Keinginan-keinginan itu hanya seputar kehidupan kita sendiri. Tujuan hidup kita. Kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, mungkin yang kita pikirkan, oh, tujuan hidup saya di dunia ini, aku pengen hidupku tentram, damai, membesarkan anak-anakku untuk menjadi orang yang lebih daripada orang tuanya. Banyak kan seperti itu. Tujuan hidup saudara, kita semuanya. Kalau tujuan hidup kita hanya berputar-putar tentang diri kita, itu tidak akan sampai, saudaraku. Kita akan hampa. Mungkin kita mengalami tujuan kita ingin mencapai ini, ternyata tidak tercapai, kita terjadi kekecewaan, sakit hati. Mungkin keinginan kita pengen seperti orang lain, tidak tercapai, kita terus iri hati. Yang terjadi, kalau tujuan hidup kita untuk Tuhan, itulah perbedaannya. Makanya sekali lagi saya katakan, mari kita ubah mindset kita, cara pandang kita, tujuan hidup kita. Bahwa Tuhan itu menciptakan kita. Itu bukan tanpa tujuan. Tuhan menciptakan untuk Tuhan juga. Untuk diri Tuhan juga. Tapi kebanyakan kita menjadi orang-orang. Itu tujuan hidup kita untuk diri kita. Tapi tidak pernah tujuan hidup kita untuk Tuhan. Mari saudaraku, kita serahkan
apa yang menjadi tujuan hidup kita. Biarlah tujuan hidup kita menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya. Sekarang pertanyaan yang kedua, tadi tujuan hidup kita. Kenapa Tuhan mengadakan kita? Kita boleh ada. Apa tujuan Tuhan? Kita boleh ada di dunia ini. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Tuhan menciptakan dunia ini bukan dengan maksud hanya kosong blong, kosong melompong. Tetapi Tuhan menciptakan dunia ini, bumi ini, untuk didiami. Yaitu didiami oleh siapa? Oleh kita semuanya. Sebab manusia diciptakan oleh Tuhan mempunyai tujuan. Tetapi ciptaan-ciptaan lain itu hanya untuk melengkapi dari tujuan Allah itu. Mungkin tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, binatang-binatang. Itu untuk melengkapi diri kita. Karena kita manusia, Tuhan menciptakan karena mempunyai tujuan yang jelas. Apakah sekarang jawaban dari apakah tujuan Allah menciptakan kita? Karena Tuhan menciptakan kita karena kasih. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan menciptakan kita karena Tuhan Allah kasih. Bukan Tuhan, bukan Allah itu mengasihi, tetapi Allah itu kasih. Sebab pribadi Allah itu adalah pribadi kasih sendiri. Saudaraku, kita harus belajar mengerti bahwa tujuan kita ada di dunia ini karena kasih Allah. Jadi saudaraku, mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bahwasanya kita boleh ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Walau badai menerjang, kadang kita di dalam lembah kekelaman, kita harus ingat pencipta kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melihat anak-anaknya jatuh sampai tergeletak. Tetapi tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Maka dari itu kita tidak usah takut, saudaraku. Mari kita kembalikan tahun 2021 ini. Kalau kita masih meragukan kasih Allah, penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, kita tidak usah mengeluh, saudaraku. Kenapa aku dilahirkan? Kalau hanya jadi seperti ini, kenapa aku dilahirkan kok dari suku ini? Kenapa aku lahir kok sejak dulu kok seperti stagnan? Saudaraku, mari kita kembali
bahwasanya Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tugas kita? Kita tetap bekerja selama di dunia ini, bekerja, dan selalu ingat akan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, selalu memuji Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan. Maka perjalanan kita akan menjadi berhasil, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, kita tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan menyertai kita, Tuhan membentuk kita. Sebelum dunia ada, Tuhan sudah memikirkan kita. Kamu jadi apa? Maka dari itu, tahun 2022 ini, mari kita tatap dengan penuh pengharapan, sukacita, bahwasanya Allah menyertai kita. Kalau kita ingat di mana burung di udara Tuhan pelihara, mereka tidak pernah menanam, mereka bisa makan. Mereka bisa berkicau, mereka bisa terbang kemana kemari, kesana kemari. Begitu juga bunga-bunga di padang, Tuhan hiasi. Mereka tidak pernah menenun, mereka tidak pernah menjahit, supaya dia itu begitu indah. Tetapi Tuhan pelihara. Itu hanya tumbuhan dan hewan, saudaraku. Tetapi kita manusia yang dikatakan segambar serupa dengan Allah, di mana kita sudah dipikirkan sebelum dunia ada itu. Kita makhluk lebih mulia. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tawar? Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan takut. Bahwasanya Tuhan menyertai kita. Kita harus ingat bahwasanya Tuhan merancang kita. Sekali lagi saya katakan, kita ulangi terus. Mari kita ulangi firman-firman Tuhan ini. Kita gali terus. Biar firman Tuhan itu melekat di dalam hati pikiran kita. Bahwasanya kita ini adalah pilihan-pilihan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang indah ini, sebentar lagi kita melangkah ke tahun 2022. Bahwasanya setiap orang yang berharap, yang selalu dekat pada Tuhan, yang selalu berseru pada Tuhan, Tuhan akan melingkupi, Tuhan akan menjagai. Mari saudaraku, bahwasanya dunia ini makin hari makin gelap, maka kita harus lebih dekat dan dekat lagi kepada
Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang ajaib. Amin. Mari kita menyongsong tahun 2022 dengan harap dan kasih Allah menyertai kita. Amin.